sihir. Aku panasin ya sekalian biar terbang pakai sapu. Cing. Adek apa lu senyum-senyum, heh? Baru keluar rumah sakit jiwa lo, iya? Udah elah, Cing. Apa sih? Kalau ketemu ayah bawaannya nyolot aja. Cing, ayah tuh mau kasih tahu. Ayah baru aja ketemu sama Bang Rojak. Apa urusannya lu ketemu sama Rojak laporan sama gue apa, heh? Ih, Cing mah kagak tahu. Loh, Bang Rojak makin gila tahu, Cing. Masa dia baru ngasih duit sergepok noh sama tukang kaligrafi keliling? Alhamdulillah. Ya, kok alhamdulillah, Cing? Cing tumben amat, biasanya nyolot banget kalau Bang Rojak ngasih duit sama orang. Itu dulu. Kalau sekarang enggak. Soalnya gue udah tahu kalau si Rojak buang-buang duit, ujung-ujungnya dia dapat lebih gede lagi. Jika dia keluarin duit segepok, ntar dia dapat 10 gepok. Bang Rojak berguru di mana sih? Ngapain rezekinya lancar amat ya sampai moncor begitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang mantu. Iya, Mak. Pasti capek deh. Romi, Bek, Ini laki lu baru pulang. Cepat bikinin minum ya. iya Mak. Tumben, Mak kesian sama Bang Rojak. Biasanya kagak kesian sama Bang Rojaknya, cuma kesian sama duitnya doang. Ya, alhamdulillah. Duit yang tadi Rojak bawa dari rumah sih semuanya udah habis. Emangnya berapa lu buat duit? Ya, cuma 100 juta. Duit segitu dibagiin ke siapa aja Bang? Ya diantaranya, noh lihat tuh. Dibeliin kaligrafi noh. Cuman begitu doang habis berjuta-juta Bang. Nih gimana sih? Gua kan kagak beli. Gua kan tujuannya juga ngabisin duit biar cepet miskin. Gue doain deh. Mudah-mudahan lu cepet jatuh miskin ya. Amin. Alhamdulillah. Tumben emak doain Rojak cepet miskin. Gak tau dah. Ape lu yang sedeng, ape gue yang siwer, hah? Yang penting, amin aja dah. Iya. Tuh paling bener tuh aminin aja dah. Mak, makasih ya. Udah doain Rojak cepet miskin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, nih denger, ayah sekarang tahu kenapa si Bang Rojak tuh tiap buang duit, duitnya malah tambah banyak. Maksud lo? Ayah yakin ya Bang Bang Rojak itu pasti punya guru. No, kayak artis-artis, ame pejabat-pejabat. Mereka kan rezekinya pada moncer gara-gara punya guru spiritual. Oh, si Rojak punya ilmu gitu maksud lo? Ya kalau bukan Bang Rojaknya, ya pasti gurunya Bang. Jangan suka seuzon dulunya, Beh. Dosa. Terus dah. Terus, Pak. Tahu nih anak heran ya. Kalau orang tuh lagi ngobrol nimbrung aja. Kagak baik begitu, ngerti kagak lu? Kayaknya lebih jelek ngomongin orang deh, Nya. Daripada nimbrung orang tua ngobrol. Ih, masuk. Ayah sih cuma mau ngingetin ya, Beh. Ada hadis yang bilang kalau orang rajin sedekah itu akan dimudahkan rezekinya. Gue ada ide. Gue
gue udah tahu caranya. Gimana supaya kita bisa nyusul, bisa nyari harta benda si Rojak. Banyak sedekah, Bang. Bukan, tapi nyari guru. Hah? Ih. Waalaikumsalam, Pak. Maaf Pak, Ya. boleh saya numpang tanya? Oh, boleh, Pak. Tahu rumahnya Pak Rojak? Ya tahu lah. Sebelah mana ya Pak? Di mana ya? Kadang-kadang saya suka lupa sama alamat orang. Kalau ini ingat. Bapak tahu aja obat pelupa yang paling tokcer. Kalau Bapak nggak keberatan, boleh sekalian antar saya. Biar sayanya nanti nggak nyari-nyari. Oh, pasti, Pak. Pasti saya anterin sampai ke rumahnya. Iya, iya. Ayo. Ayo. Sekalian. Kemana? Oh, Masuk sana ya? mobil. Oh iya, masuk mobil. Waalaikumsalam. Selamat Pak. Duduk sini. Mak, Rojak nih pengen ngucapin makasih banget sama emak yang udah mau doain Rojak biar cepet miskin. Lu kan mantu gue. Lu seneng, gue juga ikut senang. Maaf, Pak. Selamat ya. Gimana Pak? Ini, Pak, rumahnya Bang Rajak. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama, Pak. Bapak boleh pulang sekarang. Ampun, Bapak tega banget. Rumah saya kan jauh, Pak. Masa suruh pulang sih? Ya udah, kalau begitu Bapak boleh ikut. Bener deh. Begitu dong, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Kan lumayan ongkosan nambah. Assalamualaikum. Ada tamu tuh. Jam, bukain Gi. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madam, ngapain sini? Ini nganterin tamu. Mau ketemu Bang Rojak. Oh, gitu. Yaudah, masuk aja. Silakan, Pak. Ayo, Pak. Masuk, masuk, Bang. Iya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Salam. Masuk, Bang. Iya. Pak, silakan, Pak. Bah, ada tamu nih. Iya, Dan? Ya, Pak. Mari Pak, silakan masuk Pak. Duduk sini Pak. Terima kasih. Ayo, mari silakan. Dan, Dan. Enggak, Pak. Saya di Bang. Deh, masuk. Di duduk ke sini enak. Udah. Silakan duduk. Terima kasih. Sekarang Pak. Nah, bagaimana nih? Jadi begini Pak Rojak. Tadi kebetulan saya lihat di FB anak saya. Ada postingan gambar. Kalau Bapak lagi menunjukkan borong kaligrafi. Benar begitu Pak Rojak? Oh iya. Kenapa Pak? Kok itu ada di FB anak Bapak itu gambar saya ya? Itu gak penting Pak Rojak. Sekarang kan zaman medsos. Apa aja bisa diketahui orang. Yang penting, sekilas saya lihat di kaligrafi Bapak itu kalau gak salah bikinan tahun 1800-an gitu Pak. Iya. Terus ini, maaf nih, maksudnya gimana nih? Maksudnya begini Pak Rojak. Saya hanya ingin membuktikan aja. Apa benar kaligrafi itu bikinan tahun 1800-an. Sebelumnya saya minta maaf Pak. Bapak gak keberatan kalau saya mau lihat kaligrafi yang baru Bapak beli? Iya silakan aja Pak. Enggak silakan. Jamileh, lu bawa deh itu kaligrafinya di kamar gua tuh, bawa sini. Aduh, Lumi sabar. Kenapa teriak-teriak? Hah? Ada kulit durian nyangkut. Aduh Mami, udah dong Mami. Aduh. Papi, ngapain sih nyebar-nyebar berita yang nggak bener? Pakai bilang Mami tuh ada main sama si Rojak. Loh, kan Mami sendiri yang bilang. Kapan?
Kapan Mami bilang Mami selingkuh sama si Rojak? Semalam, Mami, semalam. Semalam? Iya. Ingat gak, Mi? Waktu di tempat tidur. Mami kan katanya nggak bisa tidur. Papi tanya sama Mami. Mami kenapa? Mami mikirin apa? Mami bilang mikirin Rojak. Mami emang mikirin si Rojak, tapi bukan mikirin cinta. Mami mikirin tuh orang mujur banget gitu. Ya terus Mami kenapa tuh senyum-senyum begitu? Mami senyum-senyum karena Mami dapet ide buat menghasut si Lilis sama si Udin, buat ngegagalin tuker guling tanahnya gitu. Oh, begitu, Mi. Papi kirain Aduh. Kalau ada apa-apa tanya dulu dah. Maaf ya, Mi. Minggir awas. Iya, Mi. Ntar, masuknya nanti. Ternyata benar. Ini kaligrafi yang saya cari, Pak. Ini punya Bapak? Bukan, Pak. Dari dulu saya sudah mencari kaligrafi klasik seperti ini. Begitu. Bapak suka? Suka banget, Pak. Berapapun kalau Bapak jual, akan saya bayar. Kagak, Pak, nggak bakal saya jual. Kalau emang Bapak mau, ya udah, ambil aja, silakan. Gratis. Jangan. Saya juga nggak mau kalau gratis, Pak. Begini aja, kalau Bapak nggak mau saya bayar pakai uang, saya tukar pakai mobil saya. Harga mobil saya ini, Pak, 1 miliar. Jadi, setuju. Lukisan butut begitu ditukar sama mobil harga 1 M. Wah, kapan ya bisa mimpi kayak begitu? Ini kunci mobil saya dan suratnya ada di sini. Jangan, Pak. Nggak usah deh, Pak. Sini Pak, biar saya pegang mobilnya kuncinya. Ya, surat-suratnya Pak. Benar ya Pak ya? Benar. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Bang, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Makasih, Don. Masya Allah, cakep amat. Iya, bagus banget. Ya ampun. Keren ya. Elah, mobil kayak gini doang mah nggak ada 1 miliar, Mak. Ini paling setengah doang harganya. Iya sih. Iya. Masya Allah, ini mobil dipegang dikit aja kok langsung bunyi sih. Perasaan kalau gue naik angkot, nggak kayak gini deh. Jangan-jangan bener nih mobil emang harganya 1 miliar. Lu nyaut? Mak, kok jangan pada norak dong. Namanya juga mobil mewah, masa disamain angkot? Ini kan mobil mewah, jadi semuanya tuh otomatis. Sini coba, minjem kuningnya. Oh, kan? Itu buat muka Ani, Jam. Mobil keren. Mantap nih. Oh, kopi 1. Tumben Bang, tadi jalannya teguk banget. Biasanya lemes terus. Gua habis dapat rezeki gede, dikasih sama tamunya Bang Rojak. Wah, kayaknya Bang Rojak abis ketamuan nih. Bang Rojak itu bener-bener mujur. Coba lu bayangin, Bang Rojak tuh habis borong lukisan kaligrafi buluk seharga 200 juta. Nggak taunya itu lukisan ditukar sama mobil seharga 1 M. Buset, lukisan tukar sama mobil mewah. Wah, aduh, gila
Astagfirullahaladzim. Ih, ngol aja. Gak usah kaget. Gak usah. Ya. Orang biasanya kalau kaget, jantung suka berhenti. Koit deh. Astagfirullahaladzim. Ih, amit-amit. Sembarangan ya. Ente kalau ngomong sekate-kate. Kagak enak. Orang susah, mati kagak enak. Mate mendelik, mulut ngangak gini. Ih, ya Allah, amit-amit. Ya Allah, ih. Bang, ngomong apaan sih? Ente kupingnya nggak curek kan? Tuh, si Rojak punya keperuntungan bagus. Nah kalau laki ente, pribase kate, itu babal buluk. Dirujak nggak enak, dimakan tenggorokan nyangket. Ya Allah, jahat banget sih mulutnya. Bang, emang apa sih salah ayah sama laki ayah? Sampai segitunya banget kayaknya nyolot. Ya awas. Dek sama ente tuh nggak? Assalamualaikum. Salam. Bang Rojak, kok lewat kuburan malah senyum-senyum begitu? Nggak takut? Ya, ini kan rumah masa depan kita. Bang Rojak, ada apa kok malah diem? Ayo jalan. Aduh, ada apa bang? Ya Allah, ya Allah. Coba lu denger deh. Iya bang, ya Allah, ini orang lagi disiksa bang. Apa ini kali ya? Yang namanya siksa kubur. Iya bisa jadi bang. Aduh, kayaknya nih bang, waktu hidup orang ini jahat banget bang. Jadi waktu pas dihisap langsung disiksa kayak begini. Ayo bang, balik aja bang, ayo. Kalau habis hisap baru dapat azab. Berapa juta orang jahat yang nunggu dihisap. Nah, terus giliran gue kapan? 500 tahun bukan waktu yang sebentar. Enggak. Gue kagak mau tunggu selama itu. Gue harus miskin. Ayo bang, ayo kita cabut aja bang. Tunggu dingin aja dah. Malam minggu. Aye. Ampun. Aduh. Allahu Akbar ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Kita nggak punya mata jalan apa ya? Punya bang, punya maaf bang, punya bang. Maaf. Kalau tadi aneh nyium tani gimana? Hah? Ya itu nasibnya abang. Kenapa sih jadi udah setan? Abang, bener. Tadi itu kan saya lewat kuburan bang. Terus lagi jalan gitu bang. Saya dengar suara. Bang, pokoknya makro mente. Kuburan aja bilang setan. Ya Allah ya Astagfirullah. Ampun bang. Enggak sengaja bang. Allahu Akbar. Abang setan bang. Makro. Aja nih setan. Maksudnya begini bang. Ada setan bang tadi bang. Saya juga setan bang. Di dekat kuburan. Aduh. Ini malam apaan sih? Semuanya serba setan. Makanya ngoji tau enggak lah. Ya Allah makro mente. Astagfirullahaladzim. Setan apaan? Setan dikesan jadi ketan. Itu bang yang saya bilang setan bang. Ada bang. Alhamdulillah.
gue selamat. Jalan cepetan bang. Jalan cepetan bang. Aduh bang, cepetan bang. Astagfirullahaladzim. Aduh, abang ngapain sih meluk-meluk saya? Pantesan aja mau sangit. Abang berambut kebakar. Ih, Cici. Ih, kagak nyangka ayah. Lu pada kekurangan perempuan apa? Jeruk makan jeruk. Magrum ente, enak aja kalau ngomong jangan sekate-kate ente. Siapa yang mau? Main bokiong begini. Astagfirullahaladzim. Tadi Ani ngeliat itu. Setan rambutnya gondrong. Setan apaan sih? Lu udah pada tua bangka masih aja percaya sama yang begituan. Yaelah, yang ada tuh setan pada takut sama lu berdua. Astagfirullahaladzim. Kalau ngomong sekate-kate, awas ya. Awas ente ya. Ntar kalau dicekek Ani gak mau tolongin. Kagak takut. Bener nih, gak takut nih. Biarin aja. Kecil. So tau. Lagu-laguan banget emang nih perempuan yang atuh nih. Tahu nih. Ayah nyari Bang Udin. Lihat kagak? Ya, Allahu Akbar Tuhan. Laki-laki mulutnya pada lemes banget deh. Udah. Empot tuh yang lemes. Biarin. Magrum bener ente. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh, Bang? Jangan nakut-nakutin, Pak. Rambutnya gondrong. Aduh, itu dia. Setan. Bang, maaf mau nanya lihat laki ayah kagak ya Bang Udin? Bang, lihat Bang Udin kagak ya? Kayaknya kagak mungkin deh. Selama ini kan tuh kuburan aman-aman aja. Pak RT, itu dulu, semalam beda lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim teh, nggak mungkin bagaimana. Aneh lihat pakai mata kepala aneh sendiri, ini si Doon juga ngelihat. Iya bener Pak RT, saya juga ngelihat sampai saya pingsan di depan pagar saya. Jadi saya dong, sampai kecil celana. Sekarang badannya rada meriang tuh. Bini lu beser. Ya udah gini ya. Gimana caranya supaya tuh setan hengkang dari kampung kita? Gimana ngusirnya sih bang? Kalau tuh setan minta pesangon gimana? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Minta pesangon. Emang tuh setan pegawai pabrik apa? Ya Allah teh. Kalau dia minta gimana lo? Iya. Gini teh, gimana caranya? Ente cari deh orang pinter. Gini aja. Saya tahu caranya nih. Gimana kalau kita datang ke pemakaman Pak RT? Kita tanya sama penjaga kuburan. Nah, penjaga kuburan itu pasti tahu kan sejak kapan nih, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa setan itu udah mulai kelihatan. Ya kan? Cakep. Pas tuh teh, pas. Gini ya. Jangan buang tempo. Sekarang juga kita pergi ke sono, ya. Jangan sampai nih warga kampung pindah gara-gara itu setan. Yaudah, kita ke sono. Ya, yaudah. Pada berangkat dah. Saya tinggal nunggu kabar aja. Ya, silakan. Pak RT, Bang Medit, Bang Odon, silakan saya juga nggak ikut. Soalnya gerbang rumah belum digembok. Katanya pengecut. Tahu kenyi alasan tempe. Ayo, saya berani sama istri yang takut. Ya, hati-hati. Rajin bener. Gak pagi, siang, sore, malam kerjaan lo bersihin masjid mulu. Namanya juga marbot jam. Ya kerjanya begini, bersih-bersih masjid. Ya beda sama gua dulu waktu nyupir angkot, ya kerjanya nyetir. Oh, jadi lo pernah jadi supir angkot dulu? Pernah sih dulu. Berarti lo bisa nyetir dong? Ya bisa lah, namanya juga supir. Iya juga sih. Kebetulan gue lagi nyari orang buat ngajarin gue nyetir. Gimana kalau lo aja? Udah kalau nggak mau gue cari yang lain. Iya mau. Tuh dong. Sekarang nih. Tahun depan. Ya sekarang. Yuk.
boncengin lo ya. Udah dong bang, jangan dipikirin terus. Ntar abang sakit. Gimana? Kagak mau ngomong juga dia? Jangan kata ngomong. Kopi aja kagak diminum, Mak. Ini udah 3 kali ganti. Ya Allah, apa maunya? Hah? Ya udah diamin aja. Gue yakin ntar kalau dia pengen pasti minta. Mending kita nyusul Jamile. Kita belajar nyetir mobil. Ayo. Sini, Mak. Udah, aduh, Mak. Hah? Ya yuk. Kita belajar mobil nyusul Jamile. Assalamualaikum Rozak. Selamat datang di separuh alam barzah. Oh, ini tempat. Oh, jadi ini nih tempat yang deket sama alam barzah. Kok sepi? Pada kemana itu sih? RT, Odon, Hendra, si Udin. Mereka masih di dunia. Mereka semua masih hidup. Tuh, lo denger sendiri kan apa kata si Somad? Si Somad aja udah bertahun-tahun di kuburan nih. Kagak pernah tuh melihat begituan. Bentar. Yang bikin isu siapa? Astagfirullahaladzim, Somad ini bukannya isu, ini kenyataan, realita. Aneh lihat pakai mata kepala aneh sendiri. Setannya tuh gondrong kayak ente. Jangan sekate-kate. Saya duluan Pak RT yang lihat. Masa lagi pergi jaga dicegat. Ah, lu pada salah lihat kali ah. Kagak mungkin di kuburan ini ada Muhammaditnya. Paling juga ada Bang Madit tuh. Teh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, Teh. Terus kalau bukan setan yang aneh lihat siapa? Saudara ente. Aku ente. Udah pada ribut aja. Ini nih yang mesti kita cari tahu nih. Gimana kalau kita jebak tuh setan? Ah, kita? Ya ente aja nih masih Odon. Kenapa jadi kita? Ente aja berdua, urusan ente. Loh, ngajak-ngajak aneh kita. Wah. Dan begitu dong, bantuin juga Bang. Jangan adanya RT Mansip semuanya diserang kita. Ente kan keamanan. Nah, ini kan pejabat kampung. Ya udah tugas ente. Nih, aneh cuma sekedar bantu aja nih. Nih. Buat beli kembang. Tuh, memenyan. Tuh, terima. Lah, masa kita berdua doang? Ya udah gini ya. Ente cari aja tuh ya yang mau nemenin ente. Ente ajak aja tuh si Udin sama siapa itu si Hendra. Nah, kalau kagak tuh si Rojak. Ya, malas aneh mana? Mas. Lah, yang ribet nih orang. Ah, bilangnya takut. Berarti gue bisa dihisap duluan kan? Oh, tidak ada penghisaban. Kenapa begitu? Apa saya mesti nungguin yang miskin pada mati? Kau sendiri belum waktunya ada di sini. Masih banyak yang harus kamu lakukan di dunia. Oke, saya capek. Doa saya nggak pernah didengar. Saya capek jadi orang kaya. Kau cuman kaya harta, tapi miskin akan hati. Saya kagak ngerti ah. Saya mau di sini. Pokoknya saya mau dihisap duluan. Kembalilah. Dan kau belum waktunya berada di sini. Enggak mau. Gue mau di sini.
gue kagak mau mati bareng sama tetangga-tetangga gue. Gue kagak mau dihisap belakangan. Gue kagak mau. Yang tenang, jangan panik. Mata lurus ke depan. Iyalah kalau gue ngeliatnya ke atas, ntar yang ada bisa nabrak kita. Gak usah dijawab. Tahu lu Jam, ngomong sopan dikit apa sih? Iya, kayak nggak pernah diajarin agama ya. Aduh, Bang Mendit mufakat nih kemari. Ada apa, Bang? Hans, odong-odong, asal ente tahu ya, kagak ada sejarahnya tuh. Orang tajir nyamperin orang kismin. Yang ada justru orang kismin nyamperin orang tajir. Sebab nggak ada sejarahnya juga, ya. Orang tajir butuh sama orang kismin. Yang ada justru orang kismin butuh orang tajir. Wah, kalau ngomong tuh mulut pedes banget kayak semut bakot. Ada apa sih, Bang? Wah, wajar. Kalau orang tajir itu mulutnya pedas wajar. Yang kagak wajar, ya, itu kalau orang yang kepengen tajir, belum tajir, itu udah pedas mulutnya. Itu artinya kagak wajar, ya. Sok tahu, ya. Sok tahu. Tuh, ente lihat tuh. Oh, matanya pelatat-pelatat begitu, kayak orang sakratul maut. Banget tuh orang. Awas ke gua kaya. Gua balas lu ntar lu. Tuh, lihat tuh. Orang susah kesinggungan. Nggak seneng. Merongos. Mare. Bentar lagi koit. Mati deh. Ente ikutan Mana? biasa, ente kagak tahu aja kerjaan aneh. Nyebarin pulus. Bagi-bagi sedekah sama orang susah. Ente bantuin nyatetin. Berapa pulus yang aneh keluarin. Berapa orang yang aneh kasih. Paham? Oke, Bang, kalau masalah begitu mah ada upahnya nggak? Ada khusus buat ente mah. Bil khusus untuk odon ada. Sisanya ntar. Ente kan biasa makan sisa. Kagak. Ya iya, segitu aja nggak mau. Ada buat ente, ada sisa. Jam, berhenti sebentar dekat dia tuh. Kenapa, Mak? Lu nggak lihat itu dia si Ros, orang yang sirik sama keluarga lu? Terus, Mak mau ngapain? Gue nggak ngapa-ngapain, gue cuma mau nyapa doang, namanya juga tetangga. Mak, udah kagak usah dah. Kagak enak, ntar dikirain sombong. Gue nggak macem-macem, gue cuma mau nyapa doang. Si Ros, hei, nggak takut hitam, jalan kaki di siang bolong, kayak kita dong naik mobil baru, ada AC-nya lagi. Jangan ngomong gitu. Diam aja. Kagak malu tuh pamer mobil pakai mobil mantu. Malu. Hei, bininya anak gue, jadi mobil ini juga milik gue. Nggak capek jalan keliling kampung. Sombongnya. Kalau nggak malu, nebeng aja sama mobil keluarga Rojak. Kagak sudi gue. Mendingan gue hitam jalan kaki daripada numpang sama mobil lo. Jalan. Jangan lupa catat. Iya, beres, Bang. Apa aneh mesti akurin sama catatan malaikat Rocky. Beres, Bang. Kalau Pokoknya. kagak aku repot aneh ntar. Ya, terus. Ya. Mul. Ya, Jaul. Ya, Mas. Jangan sampai ketinggalan. Orang kismin pas banget. Ngantri-ngantri. Kira ayam kali ya? Karker aja. Ente punya mulut tuh kagak di sekolahin begitu tuh. Kalau ngemeng sekete-kete ente. Ente sekolah di mana? Kenal kapur juga kagak. Kasih. Ini, Pak. Sedekah dari Bang Medit. 5.000. Sorry, ogah gue. Bang, nggak mau. Tuker. Nih. Mulai.
50.000 otaknya langsung miring. Udah kayak kilap. Dia kagak tahu. 50.000 buat aneh itu jadi 500.000. Yuk, selanjutnya kita cari orang kismin. Roret. Masya Allah, Bang. Lu masih di rumah aja dari tadi? Astagfirullah, lu kagak mau berubah nasib apa ya? Heran gue malu. Lu kagak pengen apa, Bang? Berubah nasib, ah? Pengen lah, Lis. Gue bingung mesti ngapain lagi. Ya usaha dong, Bang. Lu kemana kek, Bang? Lu kan punya kaki, nah lu jalan sono. Lo tanya tuh ke Bang Rojak di mana dia berguru. Kalau perlu lo tanya no, Bang Medit. Nanya Medit, ogah. Males gue, lagi juga mana mungkin lah dia ngasih tahu rahasianya dia. Capek banget ya gue ngomong sama lu. Bang, kalau perlu, noh, sono. Lo betapa sono di hutan. Sana, kali aja lo dapet wangsit. Ogah, ntar gue ketemu Jin gimana ya? Jin kagak doyan, mendaging lu pahit. Udah sono jalan, Bang. Kali aja lu ketemu malaikat. Lu dapet petunjuk dari dia. Lis, mana mungkin malaikat turun di hutan? Kan gue bilang kali aja. Udah sana deh. Sepet mata gue ngeliat lo di rumah aja, sana. Lo tanya sana sama RT kek, sama Odon kek, Bang. Di mana lo udah bisa dapet guru? Kalau perlu, sono. Lo cari paranormal. Lo tanya dia sama dia. Astagfirullahaladzim. Apa lo istighfar? Lihat setan. Sedih. Lo sedih apa lo? Itu pamennya ame babe. Udah miskin, gak punya akidah. Musrik lagi. Ben! Bocah kalau ngomong ya mulutnya pedes banget kayak sebut bako. Malah duduk lagi bukan jalan sana. Ya, tapi kan gak ada gratis paranormal. Nis kan udah bilang gak ada gratis paranormal. Elah pengen banget diongkosin. Nah, sini. Itu dong. Biasanya kalau yang begini tahu nih tempat paranormal. Maaf ya, Din. Nasi masih bungkus. Ntar kalau gue tawarin sengaja basa-basi lagi. Udah terusin aja. Gue cuma mau nanya doang. Waduh, maaf nih. Jangan nanyain masalah gaji ansip. Soalnya nggak sesuai sama kerjaannya. Enggak. Gue tanya sama lu nih, Din. Lu punya kenalan orang pinter nggak? Orang pinter? Maksud lu dukun? Bukan, paranormal. Iya sama aja, Din. Dukun juga paranormal. Buat siapa? Buat gue. Tahu nggak lu? Buat lu aja pakai telinga-telinguk. Udah kayak maling lu. Bilang aja sama gue mah, gak usah malu-malu. Cengar-cengar lagi, lu tahu nggak? Tahu, Din. Itu udah ada hasilnya. Banyak. Jangan-jangan Bang Rojak juga sono. Serius lo? Tapi ngomong manjur nggak? Manjur, Din, manjur. Gue dibilang kan udah ada hasilnya, banyak. Gila. Gatal doang nih gue. Yang belum mandi kali lu. Ya udah, anterin gue ke sana yuk. Ya, masalah nganter mah gampang, Din. Zaman sekarang nggak ada yang gratis, itu syaratnya. Oh. Ini buat awal dulu. Ntar kalau udah hasil, baru gue kasih bonus. Sip, Din. Sip. Tapi bentar ya, gue ngabisin dulu ya. Ya, habisin ya. Don, ini guru lu bener-bener hebat kagak? Hebat, Din. Dia itu bisa ngadain duit dari 1 juta menjadi 10 juta. Wah, udah banyak yang buktiin. Masa? Buktinya lu masih miskin-miskin aja. Ya masa itu, masalahnya begitu, Din. Karena gue tuh gak pernah megang duit 1 juta. Makanya gue gak dapet 10 juta. Nah, lu kan bisa pinjam sama Pak RT. Kasbon dulu kayak ke Pak RT. Lu jangan-jangan mau nipu gua nih. Lu mau ngerjain gua kan lo, Don? Udah kalau begitu batal, gak jadi. Mendingan pulang deh, pulang. Don. Guru gua gak demen sama orang yang gak suka sama dia. Iya. Ngambek kita aja ngambek. Justin Bieber ngambek. Jangan kayak gue lu. Gue cuma nanya doang, Don. Nanya lu nyakitin, Din. Nah, lu percaya gak sama dia? Kalau percaya itu sama Allah, bukan sama dukun. Itu namanya musyrik. Lu berdua tahu kan?
Allah nggak suka disekutuin sama makhluknya. Apa yang lu mau berdua lakukan, itu namanya musyrik. Musyrik itu dosa yang tidak berampun. Dan kalian berdua masuk neraka. Don. Ya, biarin jangan didengerin. Dia masuk mana nakut-nakutin. Udah. Hah, kita lanjutnya. Takkan amat. Aneh udah keluar puluh suruh ngeronda. Emang aneh temennya demit. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh, kucing magrum bener-bener ya. Tuhan nggak jantungan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaha illallah wa qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man zal yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Lama amat. Baca apaan sih? Dia baca doa, Pak RT. Masa kegumul apa? Diam. Pak Indra, mendingan kita gabung aja yuk sama Odon sama Pak RT. Suara apa ya? Jangan nakut-nakutin Pak RT. Masa lo nggak denger sih? Nggak denger sih, mau bener. Nggak mau Dina. Ntar yang ada kita bisa jadi inceran setan lagi. Diikutin, gak mau. Nggak mungkin. Kita kan banyak kan. Kalau kita di sini doang, kita cuma berdua. Salah satu dari kita bakal dicekek. Jangan nakut-nakutin ah. Jangan begini nggak apa? Gue takut. Emang Pak RT doang apa? Saya juga takut. Din, lo denger nggak? Ada bunyi. Bunyi apa sih? Gak tahu. Apa itu Indra? Itu Ada apa sih berisik batang? Pak RT, setannya datang. Benar Pak RT. Hampir cekek kita tuh. Apaan setan? Gorengannya setannya. Makin aja lagi. Ayo. Ayo, lama amat sih. Udah, takutan. Ayo cepetan. Ayo. Ikutin. Ayo. Ngapain sih begituan? Ayo. Ya, Pak RT, setannya ternyata ini Pak RT. Lah, ini mah orang gila yang suka ada di pasar. Ya, ternyata orang gila, Din. Tahu. Udah lu jangan tahu aja. Bikin takut warga aja lu. datang lagi deh. Ya elah, ada pelukan bertiga nih. Ya iyalah, ternyata jatuh di sini HP gue. Ya ampun, Mas. Berarti lu dari tadi siang nyariin HP, hah? Iya Pak RT, iya. Ringtone. Ganti ke lo. Ringtone serem amat itu. Udah ganti tuh, jangan begitu. Iya, ganti sama lagu Qasidah. Udah Pak RT, dibawa aja penampilannya Pak RT. Hah? Don, lo bawa tuh. Enggak apa teh, main aja. Kalau nggak nih Udin nih. Udah, Pak. Lu ngomong aja lu. Pak RT. Udah lu jangan tahu aja. Girang apa sih lu? Astagfirullahaladzim, Bang Rozak! Bang! Ya Allah! Rozak kenapa? Rozak! Bang! Bang Rozak! Bang! Bang Rozak! Bang bangun, Bang!
Dia belum mati, dia pingsan doang. Tenang ya sayang. Bentar kok, ayo cek dulu nadinya. Jadi kok. Ya udah, biar gue yang urusin. Lu cepet-cepet cari dokter ya. Panggil dokter cepetan. Cepetan Jam, cepetan. Tolongin gue, Boy. 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 Udah balik lagi deh. Ngapain tadi dia sih? Udah, sama gua aja Jamie. Kenapa? Kayak perlu bantuan. Hah? Udah deh, ngapain sih nyari si Boy? Kan ada Baim. Hah? Mau kemana? Yaudah deh anterin gue. Mbak Rojak pingsan. Yaudah yuk, pakai motor gua aja. Yaudah yuk. Nih ya Pie, kalau tanahnya Rojak aja yang gedenya cuma segitu laku 600 juta. Tanah kita mesti kudu lebih mahal dari 600 juta. Iya Mi, Papi juga tahu. Tapi kalau nggak ada yang mau nyewa tanah kita gimana Mi? Si Papi ini namanya juga berusaha. Ih, mana sih? Waduh, hari ini aneh ketemu orang setengah jadi. Oh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bagaimana ente mau tajir ya? Kalau kolbu ente berdua nih, hati ente penuh rasa iri, dengki, kikir, tamak, ria, Allahu Akbar. Ente mau ditakdirin ya? Di bawah garis kehidupannya si Rojak begitu ya? Medit. Merki. Bodoh. Kenapa sih lo? Sibuk aja ngurusin urusan orang. Ih, kepo aja ih. Ngapain? Aneh kepo sama ente berdua, aneh sirik sama ente berdua. Nggak nantinya gitu loh. Aneh kalau mau sirik, itu mah orang yang sering sedekah ya. Jadi apa? Jadi aneh ikutin tuh secara istiqomah sedekah terus ya. Termasuk hari ini nih, aneh mau sedekah sama ente berdua. Kira-kira 15.000 mau nggak ya? 15.000 sedekah tapi sombong. Astagfirullahaladzim. Tapi sih lu Ini ente termasuk ahli narnam. Apa sih narnam? Narnam? Apaan tuh Bang? Neraka. Oh, ya Allah. Mi, udah Mi, nggak usah ngeladenin. Itu orangnya setengah nih. Kalau Mami ladenin berarti Mami ikut-ikut setengah. Udah Mi, kita pulang aja. Oi, warga kampung. Di sini udah ada ahli neraka jahanam. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Naik motor nggak punya mata ente. Nah, abang tuh nggak pakai mata, nyebrang sembarangan, kagak nengok kanan kiri. Aneh nyebrang mau gimana aja urusan aneh. Aneh orang tajir. Aneh mau merangkang kek, sama yang glosor kek urusan aneh. Ente tahu, kalau aneh mati aneh koit, itu negara kehilangan aset tuh nggak? Bang, Ayah kagak ada waktu bang buat ngomong sama orang penting kayak abang. Ayah mau nyari dokter nih, Bang Rojak lagi sakit. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah si Rojak sakit. Waduh, ngajakin ribut. Abang Ayah sakit, abang bilang alhamdulillah. Iya, Bang, denger ya Bang ya. Abang jangan bikin Ayah naik Bang. Jangan mentang-mentang abang cowok terus Ayah nggak berani gitu. Kalau udah naik turun, ya? Astagfirullahaladzim, main lipat-lipat aja. Emang ini cucian? Kasih tahu no si Rojak, ya? Hidup biar ikhlas, biar tambah berkah. Astagfirullahaladzim. Kalau dia mati baru aneh bilang innalillahi. Sakit alhamdulillah. Hah, awah. Jalan-jalan. Tuh tua ya. Makanya. Mulai lagi nih biar pintar. Kasih Aim. Iya, sama-sama Jam. Gue boleh ikut masuk ke dalam nggak? Waduh, kayaknya nggak usah deh. Soalnya kalau misalnya lo ikut masuk ke dalam nih, gue takutnya sekampung pada heboh gara-gara mak lo gosipin kita. Males gue. Lo balik aja ya, oke? Makasih ya. Ayo dok, makasih ya. Tega banget sih lu Jam. Gue udah bantuin juga nganterin. Gak ada pengertian-pengertian lagi di perempuan. Biasa mbah, saya bawa orang. Dia tuh pasti pengen kaya. Kan gue udah bilang, dia ini sakti. Udah ada hasilnya. Iya mbak. Dia itu membawa uang berapa?
Kok belum kerja udah nanya duit? Maksudnya tuh duit bukan yang pinta. Lu gak paham sih? Gue gak tahu. Udah ikutin aja. Mbah. Iya. Maaf nih, bukannya nggak sopan nih, Mbah. Saya cuma pengen tahu aja, kan saya orang awam nih, nggak ngerti apa-apa. Itu duitnya buat apaan ya, Mbah? Uangnya mau digandahin. Kalau 1 juta menjadi 100 juta. Nah, kalau 10 juta itu menjadi 1 miliar. Ayo, pilih yang mana? 1 juta jadi 100 juta, 10 juta jadi 1 miliar. Yang 10 juta, Mbah. Biar jadi 1 M. Jadi sekarang lo sini sama si Odem. Mbah mau masuk kamar. Oh iya Mbah. Iya Mbah. Di kerjanya di kamar, emang kagak bisa di sini aja, Mbah? Dia takut ilmunya dicolong. Soalnya itu ilmunya langka. Nggak sembarangan orang bisa ilmu itu. Ya, lu bawel lu. Iya, kan cuma penasaran doang. Udah ikutin aja. Iya, Pie. Pak RT itu kemarin bawa orang yang mau nyewa tanahnya si Rojak, ya. Kita ke rumah Pak RT aja, ya. Siapa tahu dia bisa bantu, ya. Kalau papi sih setuju-setuju aja, Mi. Dikit-dikit setuju. Ngikut melulu si papi. Aduh, Mami bagaimana sih? Nanti kalau papi nggak setuju, ntar Mami gentak-gentak papi. Ya iyalah. Gimana masa bentak-bentak tetangga? Cepetan. Papi lo, sana aja. Ayo, Mi. Kabur aja, Mi. Ayo, Mi. Mau kemana? Boleh ya? Berhasil. Itu adalah balasan yang setimpal buat orang-orang yang pada sirik sama abangnya Jamila. Bener ndak? Bener. Gimana dok? Lagi Ais sebenarnya kenapa sih dok? Baik-baik aja. Dia cuma tidur. Hei, kalau cuma tidur, kok dia kagak bangun-bangun? Dipanggil kagak ngejawab, gerak juga enggak. Secara medis, dia sehat. Non medisnya, bukan saya ahlinya. Terus mesti bagaimana dok? Lagi Ais mesti dibawa ke rumah sakit, apa dirawat, apa bagaimana sih dok? Nggak perlu, tunggu aja. Kalau dalam beberapa jam dia nggak bangun, boleh dibawa ke rumah sakit. Terus doang. Saya permisi dulu. Mari dok. Dokter, sebentar. Tolong jawab yang jujur ya. Menantu saya ini sakit apa enggak sih? Kan tadi sudah bilang, secara medis dia sehat. Sehat apanya? Buktinya dia nggak bisa bangun. Gimana? Apa dokter nggak bisa meriksa? Mak, dokter ini ahlinya. Jadi dokter bisa bedain mana yang beneran sakit, mana yang sehat. Ahli apanya? Buktinya abang lo nggak bisa bangun. Duh, Mak, kan tadi udah dibilangin. Tunggu aja dulu beberapa jam. Ntar juga Bang Roger bangun sendiri kok. Betul. Oh iya, untuk pembayarannya gimana? Ke siapa saya minta? Bayaran? Emangnya dokter kerja apa? Hah? Gue juga bisa meriksa kayak gitu. Nggak mau bayar? Maaf ya dok, maafin mak saya ya. Mak saya masuk aja kayak gitu. Dia kalau lagi panik suka lepas kontrol. Saya yang tanggung jawab. Mari dok. Sembarangan. Gue dikatain lepas kontrol. Dianggap gila kali ya? Enak aja lo. Ya Allah, Rojak, bangun dong Rojak. Lu gak kasihan apa sama gue? Mak, kenapa jadi kesian sama emak sih? Kan harusnya emak yang kesian sama Bang Rojak. Itu kan kata lu, kata gue harus kasihan diri gue sendiri. Oh, lantaran mak takut kehilangan Bang Rojak ya mak? Bukan, kehilangan sumber duit. Kalau Rojak gak bangun-bangun,
Siapa yang akan ngurusin perusahaan? Bisa bangkrut. Terus kalau jatuh miskin, gue mau minta duit sama siapa? Coba. Ya Allah, Ma. Mantunya lagi begini bisa-bisanya mikirin Banda. Bukannya mikirin gimana ngebanguninnya. Iya, gue mikirin Banda. Emang gue harus mikirin lu. Emang gue pikirin? Jamile, dari mana? Nih, ini nasi goreng. Disuruh Bang Rozak. Kamu dari mana? Dari buang sampah. Oh iya, Jem, aku pengen nanya nih. Tapi kamu jangan tersinggung ya. Nanya aja, mau gratis. Kamu ini kan cantik. Tapi kok belum nikah-nikah ya? Belum ada jodohnya, Mbak. Belum ada yang mau atau kamu pilih-pilih? Ya udah, kalau ada yang salah langsung aja minta dulu.